Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan coba untuk ngobrol-ngobrol dengan dua orang teman saya yang udah lama nggak ketemu. Yang satu itu adalah teman saat sekolah SMA. Yang satu lagi itu adalah teman di kantor pertamaku di salah satu perusahaan media di Jakarta. Kita akan ngobrolin tentang gimana caranya mereka ini mengisi waktu mereka supaya tetap produktif selama di rumah aja, dan mungkin sekarang masalahnya nggak hanya di rumah aja sih, cuman sudah ada dampak-dampak yang mereka rasakan. Nah, kita pengen tahu ceritanya seperti apa. Ini aku langsung mengundang dua temanku untuk bergabung. Halo, pagi. Bisa recordnya ternyata. Nggak bisa. Komputer gue full. Ya, Kiki. Full ya. Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Baik, Kabar baik. Ya, di sini udah ada Dina, Naila Ardina, teman SMA aku, dan udah ada Kak Apri. Halo Naila. Halo. Ayo kenalan dulu. Ini Kak Apri, teman-temanku waktu di kantor media ya. Iya, di negara api. Di negara api, baik. Oke teman-teman, makasih ya udah nyadain waktu untuk ngobrol-ngobrol santai pagi ini. Jadi ini akan ditayangkan di YouTube channelnya BCF dan aku sendiri sebenarnya. Dan kita akan ngobrolin soal gimana sih teman-teman anak-anak muda ini mengisi waktu produktifnya di saat karantina nih yang kita lagi lakukan bersama-sama sekarang. Karena kan kita tahu nih, kita ini adalah orang yang aktif, orang yang tiap hari kerja, ketemu orang baru, ngobrol segala macam, dan sekarang harus di rumah menghadapi komputer aja, ketemu sama virtual dulu ketemunya. Dan pengen tahu aja sih cerita dari teman-teman, Dina dari Kak Apri, gimana sih waktu pertama kali kalian harus ini keputusan pemerintah harus di rumah aja sampai dengan kondisinya kondusif. Mungkin siapa dulu nih yang mau sharing pengalamannya? Yaudah, Dina? Aku dulu deh ya. Iya. Oke, jadi kan aku ini kerjanya punya tempat lembaga persiapan untuk studi ke Prancis. Dan seperti yang kita tahu kan Prancis, Italia, Jerman itu kan negara-negara yang kasus COVID-nya tuh tinggi banget. Jadi dampak ke lembaga aku itu bukan hanya COVID yang ada di Indonesia, tapi juga karena COVID yang ada di Eropa, jadi double gitu. Otomatis keserang dong lembaganya kena gitu. Kena dampak banget dari tadi itu calon murid cukup banyak lah, ada yang mau daftar untuk di periode baru, tiba-tiba terjun bebas lah, drastis banget. Tapi alhamdulillah masih ada sih, walaupun nggak banyak gitu. Masih ada yang masih mau persiapan studi ke Prancis. Nah, tapi otomatis kita ngelakuinnya semuanya virtual. Jadi belajar virtual, persiapan nanti anak-anak yang mau berangkat tahun ini juga virtual. Kedutaan pun masih tutup, jadi belum bisa apply visa. Jadi memang ya cukup direpotkan lah sangat direpotkan dengan adanya si COVID. Nah, selain itu, jadi kita kerja di rumah aja. Kalau weekend, nggak bisa kemana-mana juga. Kebetulan aku juga cukup sibuk, biasanya keluar ke sana kemari, ketemu orang tua ini, ketemu klien yang baru. Jadi dari rumah aja. Ya bosen dong, semuanya pasti sama bosen. 1-2 minggu pertama tuh kayak aduh, dia cukup gimana ya, kayak depresi sendiri di rumah aja. Dari mulai nyoba ngelukis lah, nyoba sampai beli mainan Nintendo game biar nggak stres Kepikiran banget ya? gitu. Biar nggak kepikiran. Tapi akhirnya sekarang lagi nyoba untuk buat kue-kue gitu, brownies, banana cake. Ya udah jual-jualin aja lah. Maksudnya biar mengisi waktu luang, biar jangan sampai di rumah aja tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi tetap kerja sama Study France ini, tempatku yang lembaga untuk studi ke Prancis, itu tetap jalan. Jadi jangan sampai karena ada corona
tutup semua gitu loh, lembagaku tutup. Jadi jangan sampai aku juga sama teman-temanku yang kerja di Study France juga jangan sampai diberhentikan juga. Jadi gimana caranya nih tetap muter otak, ide-ide apa yang bisa diterapkan di lembaga aku juga. Jadi misalnya programnya diubah-ubah biar bisa bikin orang tua pun yakin untuk memberangkatkan anak-anaknya ke Prancis tahun depan itu. Jadi di rumah aja bukan berarti nggak ngapa-ngapain, tapi justru otak ini lebih muter lagi daripada sebelumnya. Harus ngapain sih, bisa ngapain, jangan sampai jadi stuck, bengong, depresi sendiri. Aduh nggak punya uang nih jadinya, ya jangan sampai kayak gitu. Jadi harus muter otak. Kalau mau punya uang bisa makan. Iya, harus bisa beradaptasi sama apa yang lagi terjadi gitu. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari Kapri mungkin udah berapa lama nih by the way WFH dan di rumah aja lah. Kalau WFH kan dari akhir Maret ya waktu itu ya sebelum dirumahkan. Terus kalau dirumahkan tepatnya baru 2 minggu. Jujur pertama mungkin sama perasaannya sama Naila ya, kurang lebih khawatir, terus stres pasti, worry banget. 2 hari setelah dengar keputusan, waktu aku belum dengar keputusan dirumahkan, itu udah 50-50, benar gak ya? Termasuk yang dirumahkan gak ya? Aduh benar gak ya? Aduh masa selama ini dengar cerita orang dirumahkan, aku juga jadi kena dirumahkan gitu. Selama ini kasih semangat ke orang, tenang aja, nanti rezeki gak kemana. Lah sekarang kok tiba-tiba aku yang kena gitu. Ya udah, akhirnya mencoba menerima sih sebenarnya. Benar kata Kiki tadi, beradaptasi dengan keadaan yang sudah dikasih ke kita. Menerima gaji juga separuh dapatnya. Terus tidak bisa melakukan pekerjaan secara aktual, maksudnya biasanya kita liputan keluar, terus ketemu banyak orang, koordinasi sama teman-teman, ketawa-ketawa di kantor. Tapi sekarang cukup di rumah aja. Aku berpikir waktu 2 minggu pertama sebelum dirumahkan, aku berpikir apain aku ya. Memang selama ini aku ada daftar ikut kayak untuk freelance, ada satu project di website gitu. Jadi aku suka daftar-daftar. Nah, semakin ke sini, semakin melihat bahwa peluang aku saat aku bekerja di kantor itu bisa aku manfaatkan sendiri dengan bekerja di rumah. Contohnya mungkin kan selama di kantor biasa bekerja sebagai VO juga, VO talent. Nah, selama 2 minggu ini, aku muter otak nih, apa yang bisa aku lakukan dengan VO talent ini. Akhirnya aku diskusi sama satu teman yang ahli di bidang audio ini. Jadi aku tanya sama dia, aku mau bikin studio mini di rumahku, karena aku ada freelance di rumah. Jadi kira-kira aku butuh apa aja. Jadi dia kasih masukan, terus aku mulai berpikir, oke, jadi sekarang selama 6 bulan ini, selama dirumahkan, aku akan bangun studio mini. Puji Tuhan udah kebeli alatnya dikit-dikit, mulai dari laptop udah ada, terus mulai dari audio untuk mic-nya sendiri ada, tinggal bangun untuk ruangan studionya aja. Terus mulai memperkaya ilmu dengan ikut kelas-kelas voice over, misalkan kayak voice acting yang lain, terus kenalan sama teman-teman sesama VO talent yang lain, jadi membangun link lah selama kita berada di rumah tuh, membuat diri kita jadi ya udah nggak boleh diem nih. Justru selama di rumah ini waktunya untuk mengembangkan diri sendiri yang selama aku kerja, aku tidak pernah terfikirkan untuk membuat mini studio di rumah. Padahal harusnya dengan gaji full yang aku dapat selama kerja tuh, aku udah bisa bangun itu dari dulu kan. Cuma setelah dirumahkan baru kepikiran, wow, ternyata kenapa nggak dari dulu pada saat punya gaji yang full, kita bikin itu di rumah. Jadi ya hal-hal baru selama aku dapat di rumah itu ya membangun wawasan lebih luas tentang potensi yang aku miliki sendiri sih. Gitu. Wah, gila. Berarti memang benar-benar corona tuh sebenarnya ya mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi juga memberikan banyak pelajaran buat kita juga ya. Iya, hal positif sih. Itu kemarin aku tuh baru ikut kelas dia sama orang psikolog Perancis. Jadi mereka itu bilangnya hal buruk yang berdampak baik. Jadi ada hal buruk terjadi tapi malah berdampak baik gitu. Ya itu tadi karena kita jadi tahu sebenarnya kita tuh bisa ngapain sih gitu. Yes, karena orang kan kalau lagi terdesak kan pasti muter otak kan. Makin kreatif ya gitu ya. Makin kreatif mau ngapain gitu.
Iya pasti. Bener sih, kemarin sih kalau kata bos, maksudnya atasanku di kantor, produserku bilang, waktu kita hari pertama, dirumahkan, jadi dia share di grup, dia kasih motivasi untuk kita. "Oke guys, 6 bulan ini manfaatkan untuk waktu mengembangkan diri kalian, gali potensi, terus, belajar dari kesalahan-kesalahan yang dulu, kira-kira kalian kurangnya di apa, maksimalkan karya-karya kalian." Terus aku jadi mikir, "Oh iya juga ya." Bener juga motivasinya tuh jadi kayak menguatkan sebenarnya. Hmm. Iya, iya, iya. Gue juga merasakan itu sih. Maksudnya ketika banyak orang mungkin yang ngerasa down, yang ngerasa, aduh ini lagi kenapa sih nih dunia nih gitu kan, lagi semuanya kok apa semuanya lagi ada apa sih? Nah kita bisa mengembangkan diri kita supaya outcome-nya tuh juga positif gitu, nggak melulu kita Yes, ngerasa, aduh ini gue sedih depresi, gue ya. stres segala macem gitu kan ya. Oke, nah tadi kalau Kak Apri kan akhirnya buat studio mini di rumah, menerima jasa freelance juga sekarang ya untuk voice over. Yes. Baca tuh di link-in Kak Apri tuh Mhm. scripting ya Kak ya. Iya, aku jadi berpikir gini, Ki, wah, selama beberapa tahun aku kerja di dunia media, kenapa nggak terfikirkan itu? Terus Ya, aku bikin jadi semakin gali potensi, misalkan sekarang belajar editing juga. Meskipun, aplikasi yang aku pakai nggak secanggih teman-teman editor lain gitu kan. ya. Cuman jadi lebih tahu, terus, belajar untuk bikin portfolio seorang pengisi suara tuh seperti apa. Itu tuh bener-bener jadi kebuka bener-bener, wow ternyata, selama kemarin berpikir, sampai aku bilang sama orang kantor, "Aku sih jujur aku patah nih dikasih tahu aku dirumahkan." Karena, papaku kan pensiunan ya, terus aku doang yang istilahnya bekerja masih aktif gitu. Dari mana lagi nih penghasilan? Terus aku berpikir, ya udahlah burung aja di udara atau rumput aja, rumput liar aja makannya dapat makan gitu. Gimana kita manusia yang punya akal budi, punya otak, kita masih bisa berpikir, ya udahlah pasti itu ada jalannya lah. Amin. Kalau Amin. Din, kalau lo kok gue baru tahu lo bisa masak, akhirnya bikin kanai. Itu gimana ceritanya tuh? Bisa. Kalau itu sih, kalau itu mah kemarin sebenarnya lagi iseng-iseng aja. Oke, baik. Kan gue kan anaknya, apa ya, kalau disuruh diem aja tuh jadi kayak stres diri gitu loh. Terus kemarin sebenarnya udah bisa balik ke kantor, udah bisa kerja lagi. Cuman karena tiba-tiba gue flu gitu radang, nggak boleh keluar. Ya jadi makin di rumah aja. Terus ya udah akhirnya pas kemarin Lebaran kan tiba-tiba heboh hampers. Udah pada berdatangan nih ke rumah nih ya, gitu kan. Udah iya malah. Makanya alhamdulillah malah iya. Karena kan nggak enak kalau nggak ngirim balik, ya udah buatin lah itu si brownies itu, bagi-bagi yang ngasih ke gue kirim balik. Terus mereka pada bilang, sumpah enak banget segala macem bla 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 bla. Mendingan lo jualan deh, ntar gue beli, sumpah gue beli. Gitu. Nah itu emang resep nyokap, karena kan nyokap kan emang suka masak kan, suka buat kue. Terus ya udah buka batch pertama kayak 20 box. Terus kemarin juga 20-an. Emang dan ini buatnya juga setiap weekend doang. Jadi kayak pas lagi PO ya? nggak kerja di Iya, PO. Jadi ya udah Sabtu aja dan lumayan nambah-nambahin. Pun kalau misalnya nanti ke depannya banyak ya bisa diserusin juga. Cuman kan ini Amin. amin. Sekarang kan memang fokusnya kan di Study France. Biar nggak hilang lah, karena sayang banget sih Study France ini kalau misalnya sampai hilang, amit-amit jangan sampai. Jadi berevolusi terus lah, ngikutin apa yang karena kan Bisa ya dikerjakan ya. udah bisa dikerjakan. Karena dampaknya itu kan ya tadi yang tadi gue bilang bukan cuma di Indonesia, bukan cuma karena COVID di Indonesia, tapi karena COVID yang ada di Eropa juga gitu. Tapi untungnya Eropa, Prancis gitu, mereka ketat banget sama namanya lockdown segala macam itu, seketat itu. Jadi angkanya turun. Kalau kita kan Indonesia malah naik nih. Naik terus kan, sekarang 34.000. Nah, kalau Prancis yang tadinya dia kayak tadi 40 ribuan, sekarang kurvanya sudah turun karena itu lockdown hampir 3 bulan, nggak ada yang keluar, itu sepi semua. Pemerintahnya secara ekonomi, finansial, rakyatnya dibiayain. Jadi ya udah merekanya juga rakyatnya nurut gitu.
Jadi sekarang kurvanya turun setelah lockdown-nya dicabut. Nah, jadi ya gue muter otak lagi, oke ternyata Perancis sudah baik, berarti gue bisa nih ngasih tahu orang tua justru Perancis malah lebih maju gitu daripada ya negara kita ini. Jadi kenapa kalaupun takut sama corona di Indonesia pun malah kayaknya lebih parah gitu. Sekarang makin ke depannya makin tinggi kan, angkanya 34.000. Betul. Besok mungkin udah 36.000, mungkin minggu depan 40.000, kan kita nggak tahu kalau masih kayak gini terus. Jadi pasti semua orang panik, khawatir tuh pasti banget, apalagi kayak Kapri yang sampai dirumahkan kan gitu pas, dan banyak banget yang dirumahkan pun tuh banyak gitu, banyak. cuma 1-2 perusahaan. Benar. Dan case-nya memang yang dirumahkan juga banyak yang lebih buruk sih dari gue. Mungkin gitu. Apa ya, untuk orang-orang yang bisa beradaptasi gitu, yang bisa muter otak harus ngapain, punya potensi, tahu potensinya itu apa yang dipunya. Cuman kan masih banyak orang-orang yang nggak tahu kalau mereka punya potensi gitu. Jadi ya jadi stres sendiri aja, stres sendiri di rumah. Itu yang disayangkan sih. Karena tadi Kak Apri bilang burung aja bisa makan gitu kan, nggak punya uang. Betul. Pasti juga kalau mau usaha bisa ada lah, jalannya bisa. Ya? Ada, pasti ada. Ada. Gitu. Oke. Ya kalau untuk yang si bros-bros ini mah iseng-iseng jual-jualan. Iya. Ternyata emang enak dan bisa masak, ya kenapa enggak gitu. Ternyata dari banyak juga ya akhirnya yang mesen kue lo ya, Din. Lumayan. Gue liat di Instastory kayaknya rame banget gitu. Kayak pengen beli juga tapi aduh gue lagi program nih gitu kan. Aduh. Udah berapa kilo turun? Aduh jangan tanyain lah udah. skip. Oke. Nah, tapi kalau misalnya tadi dari lo Din, lo kan terdampak juga kan ya untuk yang study France itu kan. Seberapa besar sih kerugian lo selama corona ini? Wah, dari ini kan lembaga gue ini kan bukan tempat les yang hanya persiapan kayak orang mau UAN cuman bayar misalnya 5 juta, 7 juta udah bisa les gitu kan, persiapan untuk UAN. Ini kan tempat les ini kan persiapan itu 1 tahun full. Jadi biayanya ya gede gitu, cukup gede apalagi mau ke Perancis. Let's say kemarin itu udah ada calon murid yang mau daftar periode depan itu lebih dari 15 orang. Itu berarti udah ya besar gitu untungnya. Tapi tiba-tiba corona datang, ada loh orang tua yang takut anaknya harus ke Perancis, adalah yang perusahaan orang tuanya terdampak, jadi boro-boro untuk kirim anaknya ke Perancis untuk karyawannya aja mereka pusing sendiri gitu kan. Jadi kayak banyak itu untuk kerugian ya ratusan lah Ki. Gitu. Dan lo harus bisa membalikkan keadaan itu ya Din, supaya nggak terus di bawah gitu si bisnis lo ini. Iya, apalagi kan harus ngegaji juga kan. Gue tuh berusaha untuk kayak jangan sampai gue motong gaji nih, apalagi merumahkan memberhentikan teman-teman gue di Study France itu. Terus kemarin THR jangan sampai nggak dibayarkan atau setengah gitu ya. Iya. Jadi ya kayak misalnya ya kasih pengertian aja ke teman-teman di Study France. Mungkin sekarang bulan ini THR gue baru bisa kasih 10%, tapi bulan depan 25%, bulan depan lagi 25%. Yang penting full gitu bayarnya. Jangan sampai. Jadi walaupun pasti kan ya namanya bisnis pasti dong ada naik turunnya. Sekarang lagi jelek aja gitu. Dan gak cuma lo doang yang ngerasain, tapi semua pebisnis bahkan yang udah gede-gede pun ya apalagi akhirnya banyak yang collapse juga gitu kan. Pasti. Makanya ini sebenarnya mungkin keuntungan, nggak ngerti sih, mungkin keuntungan anak-anak muda, terus temennya mas di mana gitu. Jadi ada aja ide-ide yang muncul. Gitu kayak misalnya muncul. Ya, saya kemarin selama pandemi itu, selama yang awal-awal Maret, April, Mei, gue itu ngadain kelas online gratis aja buat anak-anak SMA, kan kasihan kan pada Jadi gue kasih Study France buka kursus online gratis
buat mereka gitu. Jadi mereka bisa nyobalah belajar bahasa Perancis online iseng-iseng gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak dapet uang, tapi daripada bengong kan mendingan gue ngajar gitu. Jadi ngasah ilmu ya sebenarnya. Ngasah ilmu, jadi orang-orang juga jadi kenal Study France juga gitu. Jadi tetap dijalanin, marketing tetap jalan, dari sisi akademik tetap jalan, cari murid juga jadinya dapat kemarin karena yang sharing session itu aja, sharing session gimana sih kuliah ke Perancis, tinggal di Perancis tuh gimana sih, berapa sih biayanya, nggak perlu mereka nggak perlu bayar gitu, yang penting mereka dapat ilmunya, kalaupun misalnya nanti ada yang daftar Study France ya alhamdulillah bonus gitu. Jadi sebenarnya ya bagilah. Betul. Jadi sebenarnya kan sekarang tuh banyak banget orang yang berbagi tapi bentuknya mungkin barang, terus juga kayak bantuan sosial. Padahal sebenarnya pendidikan atau edukasi, informasi itu penting banget tuh buat dibagiin yang sekarang ini ya. Betul. Nah, Kak Apri sendiri gimana ngelihat kayak sekarang kan oke lah kita lagi hidup dengan pandemi, hidup dengan wabah. Terus masih banyak aja ada orang-orang yang menyebarkan informasi-informasi yang nggak akurat, nggak benar ya. Benar. Nah, sebagai rekan media nih, gimana sih tanggapannya dan mungkin bisa nggak sih kasih semacam insight buat teman-teman nanti yang nonton, gimana caranya kita menyaring informasi sehingga kitanya sendiri nggak jadi panik, parno, tapi ini pun nggak akan nyebar ke orang-orang yang sebenarnya nggak tahu ya, belum valid, akurat gitu. Gimana Kak caranya tuh Kak? Kalau aku mungkin mengaplikasikannya dulu ya, mungkin contoh ke diri aku sendiri, ketika dapat info itu misalkan simpelnya corona gitu kan, kita nggak boleh gini-gini nanti kita kena gitu segala macam. Tapi kita harus cari dulu nih beberapa info atau beberapa link yang terkait yang benar-benar akurat terkait corona ini sendiri. Apa sih yang harus kita lakukan? Contohnya kayak kemarin aku jujur aku takut makan di luar. Aku selama corona ini, selama corona ini aku anti makan di luar, sampai kalaupun makan di luar itu sendok harus aku kasih sanitizer. Terus teman aku ketawain aku, nggak mungkin lah corona ini nularnya lewat alat makan lah, nggak mungkin, itu kan droplet, maksudnya dari ludah gitu kan. Terus aku mikir, emang kita tahu itu sendoknya bersih apa enggak? Ya udah mulai cari informasi lagi, ini kira-kira si corona ini aktualnya dia nularnya tuh lewat apa, lewat medianya apa aja. Ya udah akhirnya karena udah tahu dari nonton TV, terus internet, YouTube segala macam, terus dengar dari diskusi kesehatan di TV yang dokternya ahlinya yang ngejelasin bahwa selama kita hidup sehat, hidup bersih, terus kita tidak menyentuh selama itu tangan kita merasa kotor, kita nggak nyentuh hidung, mulut atau mata, otomatis kita akan baik-baik aja gitu kan. Dan kita tidak bersentuhan atau bersalaman dengan orang lain pun kita akan baik-baik aja. Yaudah itu yang aku coba terapin. Jadi tidak serta-merta dapat informasi ini langsung, iya kayak gini ya. Oh parno nih, nggak boleh keluar nih, nggak boleh kesana kesini nih. Jadi akhirnya kita jadi stres sendiri kan. Karena sebenarnya kita nggak tahu itu valid apa enggak. Jadi kalau buat teman-teman ya cari dulu informasinya, tanya dulu, sharing, mungkin kita nggak tahu infonya benar apa enggak, tapi kita sharing lewat teman. Siapa tahu teman kita dapat infonya lebih akurat gitu kan. Kayak aku kemarin takut makan duluan, akhirnya temanku cerita, enggak, aku sekarang ngatasinnya, aku nggak perlu takut karena selama aku tidak bersentuhan dengan orang lain, tidak salaman, tidak menyentuh hidung, mulut, dan mata, aku akan merasa aman aja. Dan kalau sampai rumah langsung mandi pun, ya aku akan ngerasa aman. Jadi sekarang kalau kegiatan di luar pun nggak perlu takut-takut banget gitu. Ya, kayak gitu sih. Jadi lebih banyak menjaga diri, terus sama menyaring informasi aja sih, sama lihat info-info lain dari orang lain, dan nggak membuat kita jadi parno sendiri. Kalau kita udah tahu infonya itu valid, otomatis kita juga akan lebih sadar gitu, oh ya ternyata ini nggak benar, dan kita nggak usah kasih tahu lagi ke orang lain. Kalau dapat satu info benar-benar belum valid, hanya kayak clickbait, oh udah lihat headline-nya nih, ini gini, langsung di-share. Ya udah dilihat dulu nih isinya apa. Ntar kalau merasa belum yakin, ya udah cari lagi di YouTube. Sekarang kan apapun bisa kita tahu dong lewat YouTube dan Google ya. Gitu sih. Kalau lo Nay, lo menemukan nggak masalah-masalah informasi gitu? Disinformasi, misinformasi, hoax gitu? Oh, banyak banget di Indonesia mah. Mungkin yang nyampe ke lo gitu, yang ada WA suruh sebarkan ini kepada teman-temanmu. Kalau gue itu nggak suka ada di banyak
grup besar, grup keluarga besar, grup di situ tuh tempatnya. Sarang ya. Iya, apalagi kalau yang orang tua nih kayak om gue, tante gue tuh banyak banget yang ngasal kayak ngirim-ngirim aja, makanya gue pernah kasih tahu nyokap bokap dulu kalau hati-hati sama berita hoax gitu. Jadi kalau ada berita jangan main langsung percaya, cari dulu gitu. Jadi yang dari orang-orang terdekat gue juga kasih tahu. Kayak misalnya kemarin tante gue gitu, dia sih emang suka kemakan hoax gitu, bilang nah, tahu nggak nih kalau di Indonesia tuh sebenarnya tuh corona tuh dokter-dokternya tuh dibayar sama pemerintah. Jadi kalau setiap ada kasus corona, satu kasus meninggal gitu, itu tuh dia tuh dikasih uang dari pemerintah gitu. Terus makanya sekarang orang yang sakit biasa aja dibilangnya corona gitu, dimakaminya dengan prosedur corona. Kan gue gitu kan, kayak gimana ya. Jadi maksudnya kalau misalnya berita-berita hoax itu sih pasti selalu ada ya, banyak banget. Tapi untungnya beberapa teman dan keluarga gue sepupu gitu, itu kan ada yang dokter juga. Jadi gue pasti cross check ke mereka. Ini bener nggak sih kayak gini, ini bener nggak sih kayak gini gitu. Terus jadi kalau misalnya punya teman dokter atau punya saudara dokter, silahkan aja cross check langsung ke tenaga medis, karena itu kayaknya lebih akurat lah. Karena mereka merasakan sendiri apa sih yang lagi terjadi, dan mereka pasti up to date sama berita-berita yang ada. Nah terus tadi apa lagi Ki pertanyaannya Ki? Iya, jadi kan akhirnya sekarang kalian sendiri lebih pinter. Kita nih lebih mahir untuk mencari informasi, karena ya jujur aja sih emang banyak banget gitu info-info yang berkaitan dengan corona tapi kok kayaknya too good to be true atau gimana gitu kan. Jadi kita bisa lebih aware aja sih soal adanya misinformasi atau disinformasi tentang misinformasi sih pasti ada. Yang penting tadi balik lagi ke diri masing-masing. Kalau memang percaya gitu corona itu ada dan memang ada, ya udah jaga diri aja gitu ya. Jaga diri, pakai masker, bersihin tangan dan sanitizer dibawa, cuci tangan gitu kan. Maksudnya hal-hal kecil itu yang bisa ngelindungin kalian. Terus kasih tahu aja orang-orang dekat. Kalaupun misalnya kekeh mau keluar ya pakai masker gitu. Masker, jangan sembarangan makan, tangan belum bersih makan apa. Mungkin kita jadi kayak OCD gitu kan, tapi ya udah emang harus bersih sekarang. Dan emang sebenarnya kita emang harus hidup bersih sih dan sehat dari dulu gitu sebelum ada corona ini ya. Jadi sebenarnya corona ini kayak menyadarkan aja, menyadarkan kita untuk lebih sehat, lebih menjaga imun, lebih suka olahraga, lebih karena kan kita dulu sebelum ada corona kan kayak ya udah makan aja, pulang kantor tidur aja gitu kan, kayak bodo amat ya. Wow, thank you juga corona ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup sesi sharingnya nih buat teman-teman Q, kalau kalian nih bisa ketemu sama si corona ini, apa yang ingin kalian katakan sama si corona ini? Mungkin dari Kak Apri dulu deh. Kalau aku mau katakan, aku mau bilang, corona makasih udah ngajarin yang baik untuk kami, udah ngajarin hal yang positif, mengingatkan kembali untuk kami untuk hidup sehat, untuk hidup makan sayur, terus untuk rajin olahraga. Tapi tolong corona kalau bisa, karena corona udah ngajarin banyak untuk kami, udah corona pergi aja sekarang ya, karena kami pun sudah sadar gitu. Kami udah sadar kami harus seperti apa menjaga diri kami masing-masing. Jadi corona pergi biar kami bisa melanjutkan kehidupan kami lebih secara normal dan lebih baik lagi. Oke, Din, apa yang lo mau sampaikan ke corona ini, Din? Sama sih sebenarnya. Walaupun corona ini dampaknya wow banget ya untuk dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Wow di sini nggak hanya wow negatif sebenarnya, gitu. Wow ini juga wow positif. Jadi nggak jauh dari Kak Apri ya, makasih juga untuk si corona ini. Sudah membuka mata untuk membuka mata ini bukan hanya pertama kita jadi banyak orang yang tahu potensi diri bisa sebenarnya
orang-orang yang tadinya di kantor aja setiap hari ternyata jadi bisa usaha di rumah gitu, jadi bisa jadi pebisnis malah gitu. Terus kedua, orang-orang jadi sadar sama lingkungan gitu kan, lingkungan jadi mereka ya jadi lebih sadar aja ternyata kita udah ngotorin bumi ini, jadinya corona muncul gitu. Coba kalau misalnya dari dulu kita jaga lingkungan, nggak buang sampah sembarangan, yang paling sepele. Hidup sehat. Hidup sehat, nggak buang sampah sembarangan gitu kan. Ya pasti lama-lama si corona juga akan pergi. Jadi makasih udah nyadarin, dan ya udah sudah, mungkin sekarang ini sudah cukup dulu gitu kan. Kita butuh untuk keluar lagi, untuk memutar ekonomi lagi. Tapi intinya sih makasih karena kita jadi bisa beradaptasi, jadi lebih kuat, jadi tahu apa yang baik dan apa yang enggak, itu sih. Oke, intinya corona, thank you ya udah ngajarin kita banyak hal. Thank you, dan cepet pulang aja, cari emak lu nanti ya. Iya, cepet pulang bener. Oke, Nay, terima kasih, Kak Apri terima kasih. Tapi sebelum gue tutup nih, kalian dong berdua saling menyemangati, kan ini akhirnya baru pertama kali kenalan di live Zoom ini kan. Buat Naila, ada yang mau sampaikan ke Kak Apri nggak untuk semangatnya, dan Kak Apri juga tadi sebaliknya. Silahkan. Iya, oke, pokoknya Kak Apri semangat terus. VO itu temanku juga ada yang jadinya sekarang jadi fokus di VO, dan itu sekarang semuanya digital, jadi kayak VO itu akan makin berkembang banget untuk dan lain-lain. Jadi jangan pas semangat, mungkin jalannya Kak Apri ada di VO kan, who knows, bisa kerja di rumah lagi. Iya, amin. Terima kasih Naila. Untuk Naila, tetap semangat belajar untuk memberikan ilmu-ilmu tentang bahasa Prancis ke teman-teman yang membutuhkan, terus usahanya lancar, keluarga sehat, pokoknya semuanya yang baik. Amin. Thank you, Kak Apri. Oke, untuk Kak Apri, untuk Dina, terima kasih banyak udah mau ngobrol di hari ini, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sama ya Ki ya, jaga kesehatan juga Ki. Amin, insya Allah. Ya, lancar persiapannya ya. Iya, amin. Semoga bisnis kuenya lancar, study France-nya berjalan dengan baik. Amin. Kak Apri juga bisa cepat jadi studio musiknya, amin, studio suara, ya. Mini studio di rumah, dan makin banyak orderan untuk take VO-nya ya Kak. Amin. Semangat ya. Amin. Semangat teman-teman. Terima kasih. Bye. Oke. Bye. Bye.